Semua, kembali lagi di channel Habibi Alika TV. Hari ini aku mau buat donat yang super lembut dan empuk. Ini donat rasanya mirip-mirip donat Jeko ya mam. Jadi ini lembut banget dan empuk banget. Yang pengen tahu cara buatnya gimana, ikutin terus videoku sampai selesai ya mam. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya agar selalu update video terbaru dari aku. Langkah yang pertama, aku pakai tepung kimochi. Itu kayak tepung cakra ya mam ya, cakra kembar, tapi ini aku pakai tepung kimochi. Ini merek Jepang. Ini tuh protein tinggi, jadi dia itu khusus untuk buat roti kayak gitu-gitu ya mam. Jadi ini bikin roti itu jadi empuk, jadi lembut. Empuk sih, lebih tepatnya empuk dan mengembang gitu loh mam. Nah ini aku pakai 250 gram. Untuk bahan-bahannya nanti aku taruh di deskripsi box ya mam. Lalu bahan selanjutnya ada Denko full cream 1 bungkus yang sachet sebanyak 27 gram, 1 sachet susu Denko. Lalu aku masukkan ini mam, vernipan sebanyak 1,5 sendok teh, dan pengembang roti aku pakai merek Ibis setengah sendok teh. Maaf ini nggak ke video, nggak kerekam, nggak tahu kenapa. Nanti untuk bahan-bahannya nanti aku taruh di deskripsi box ya mam ya. Lalu ada gula pasir sebanyak 30 gram. Untuk bahan-bahannya nanti aku taruh di deskripsi box ya mam. Nah ini tuh udah kecampur sama pernipan sama ragi merek pernipan sama ibis tuh pelembut roti. Nah terus aku tambahin air sebanyak 130 ml ya mam. Nah ini 130 ml air biasa aja. Jadi semua bahan udah dicampur rata, tepung terigu, gula pasir, pernipan, ragi, dan pengembang pengembang roti ibis. Nah ini udah dicampur rata semua, terus dikasih air, diaduk-aduk, terus dicampur 2 kuning telur. Untuk bahan-bahannya nanti aku taruh di deskripsi box ya mam. Jadi nanti mam tinggal lihat untuk lebih detailnya di deskripsi box. Aduh susah banget ngomongnya. Ini aku pakai 2 kuning telur. Jadi ragi sama ibis pelembut kue udah aku taruh tadi di awal ya mam, campur sama tepung, tapi tadi nggak kerekam, maaf. Nah ini udah semua diaduk pakai sendok dulu, diaduk sampai rata, sampai merata, tidak ada yang menggumpal dan menggerenjel. Ini warna kuning dari kuning telurnya ya mam ya. Nah kuning telur ini berfungsi untuk menjadikan roti itu tambah lembut. Tapi kalau mau di skip nggak apa-apa mam, tetap lembut kok. Tapi agar lebih lembut lagi memang dikasih kuning telur. Aku pakai 2 kuning telur. Ini udah dicampur rata. Lalu aku masukkan mentega, aku pakai 40 gram mentega. Aku pakai merek Palmia yang cake and yang butter mam, yang Palmia butter yang buat roti yang cake gitu. Tapi pakai mentega apa aja bisa kok, Blue Band atau mau pakai merek apa aja bisa. Ini sudah dicampur rata pakai sendok tadi. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita uleni. Ini aku uleni pakai spatula. Ini ya mam, diuleni gini sampai setengah jam. Untuk mam semua yang punya mixer, monggo banget bisa dipakai biar nggak pegel dan menghemat waktu. Kalau pakai mixer itu kalau aku lihat-lihat ya, itu orang-orang kalau pakai mixer itu cuma 10 menit mam. Nah ini aku 30 menit, aku setengah jam itu nguleni pakai tangan. Nah ini udah selesai, udah aku uleni pakai tangan, udah halus, udah elastis. Langkah selanjutnya yaitu aku giling-giling, aku cetak. Aku kasih tepung dulu di itunya, di meja. Ini tuh kayak apa ya, kayak
alas kue gitu loh mam, tapi aku salah beli, aku beli di Shopee. Nah aku salah beli, kekecilan, kecil banget ini, harusnya kan gede ya, ini kecil banget, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Ini aku uleni lagi, tadi udah diuleni, udah elastis, tapi ini aku uleni lagi, aku ulangi lagi, terus aku kasih tambahin tepung biar nggak lengket di tangan, atau pakai minyak goreng juga bisa mam di tangan biar nggak lengket. Kalau aku pakai tepung aja, karena kalau minyak itu nanti nyucinya susah, nyuci tangannya. Ini sebelum ini tanganku udah tak cuci bersih ya mam, pakai sabun untuk cuci tangan, pakai air yang mengalir, udah bersih, dijamin bersih. Lalu setelah ini udah seperti ini, kita bulatkan, kita bentuk bulat. Lalu kita tutup selama 15 menit atau 10 menit menggunakan mangkok. Nah, ini mangkok yang tadi tak pakai buat nguleni. Ini setelah 15 menit, 10 menit mulai mengembang kayak gini. Lalu dikasih tepung lagi atasnya. Aku kasih lagi tepung di atasnya, terus dibagi dua ya, mam, adonannya. Ini kenapa aku bagi dua, karena nggak muat ini itunya, alas rotinya. Nah ini aku pelindis pakai gelas, karena aku nggak punya alat yang buat melindesin, terus aku pakai gelas aja lah, sama aja. Ini udah dipelindis gini. Aku tuh baru pertama kali ini nyoba pakai cetakan donat mam, biasanya kan tak bulut-bulutin manual. Nah ini aku beli cetakan donat yang diameter 8 cm, beli di Shopee, harganya Rp4.000. Aku coba-coba aja sih. Nah setelah dibentuk kayak gini, ditaruh di kertas baking paper ya mam. Kita ulangi sampai selesai, dan aku ngerasa lebih enak manual pakai tangan sendiri daripada pakai cetakan. Ini aku ulangi, aku nggak semua pakai cetakan, jadi aku separuhnya pakai cetakan, separuhnya manual pakai tangan, karena aku ngerasa kok enakan pakai tangan ya gitu mam. Tapi kalau untuk mam semua yang pengen lebih rapi ya pakai ini cetakan. Ini tak kasih baking paper ya mam. Baking paper ini bisa beli di Shopee juga. Aku tuh semuanya beli di Shopee. Baking paper, terus pengembang pengembang roti Ibis, merek Ibis itu aku juga beli di Shopee. Terus pernipan beli di Shopee. Pernipan itu isi 11 gram ya mam. Aku tuh pakai setengah bungkus ini. Itu isi 4 bungkus, itu 18.000. Terus Ibisnya itu lebih murah lagi, 21.000, tapi dia lebih banyak isinya. Terus ada cetakan donat, aku beli 4.000 di Shopee juga. Terus ini alas yang buat ini yang pink-pink ini aku beli di Shopee juga, harganya murah, 5.000 apa ya, makanya kok ternyata kecil gitu. Ini untuk baking papernya harganya 2.000 mam, dapat 1 meter ada kali ya, apa setengah meter ya sekitar segitulah, 2.000 rupiah baking paper. Nah ini kalau manual kayak gini nih mam, caranya dibulut-bulutin kayak balon gitu loh mam, diambil sekira-kira segini, terus digini-giniin, dibuat kayak donat, kayak balon, terus diplindes. Terus untuk bolongnya aku pakai spatula, tapi spatula ini apa yang namanya, spluit. Tapi untuk mam semua kalau nggak ada spluit bisa pakai tutup botol aqua, itu juga bisa. Tutup botol apa aja juga bisa, sembarang, atau kalau nggak pakai tangan dibolongin juga bisa. Ini udah semua, udah tak alasin pakai baking paper semuanya, ditutup pakai kain atau pakai apapun itu selama aku 45 menit ini mam. Jadi bener-bener ngembang 2 kali lipat. Ini sudah mengembang 2 kali lipat, waktunya kita goreng. Aku pakai minyak segini ya mam, setengah teflon. Aku pakai teflon itu setengahnya. Nah ini segini,
Nah, pakai api kecil aja ya mam. Nah setelah kayak gini, nah baking paper itu berfungsi untuk biar kita tuh tidak megang si donat tadi mam, karena kan donatnya sudah mengembang 2 kali lipat. Kalau kita pegang nih dari wadah itu ke minyak itu kan kita pegang tuh, itu otomatis si donat jadi ngempes. Nah itu jadi nggak bagus gitu loh mam. Jadi fungsi baking paper ini berfungsi untuk agar si donat ini bentuknya utuh, tidak kempes, dan bentuknya bagus gitu loh mam. Beda kalau kita nggak pakai baking paper. Kalau nggak pakai baking paper, nanti pas kita mindahin itu loh mam, dari wadah itu ke teflon ini, itu otomatis kita megang kan. Nah itu kepegang, itu bentuknya udah melewat-melewot, nggak bagus, terus ngempes, hasilnya nggak bagus. Nanti aku akan tampilkan perbedaan donat yang pakai baking paper yang nggak dipegang sama yang nggak pakai baking paper dan tuh kita pegang pakai tangan, itu beda banget hasilnya. Nanti aku tunjukin ya mam. Nah ini setelah kecoklatan, kuning kecoklatan, kita angkat pakai sumpit. Aku pakai sumpit gini ya mam, kayak gini. Terus kita sisihkan. Nah seperti ini sudah matang. Nah ini aku udah jadi sekitar 17 donat yang jumbo yang super gede banget, bener-bener gede. Nah yang ini tuh yang tadi nggak pakai baking paper, bisa mam bandingin ya mam. Ini nggak pakai baking paper, sebelah kiri kecil menciut, bentuknya jelek. Nah yang ini pakai baking paper, bentuknya bulat dan halus. Nah ini setelah aku buka, ini super lembut, donatnya super lembut dan empuk ya mam, dan ngembang banget, bener-bener empuk banget. Ini super empuk, wajib dicoba. Ini tuh bener-bener anti gagal, super empuk, gampang banget buatnya gitu ya mam. Terus aku mau pakai gelas, aku mau buat gelas sendiri dari 50 gram gula halus. Lalu aku pakai 1 sendok makan minyak goreng. Minyak gorengnya yang baru loh mam, bukan yang bekas goreng tempe loh ya. Jadi minyak goreng yang baru 1 sendok. Lalu pakai gelas gula halusnya 50 gram dan air hangat, aku pakai air termos 3 sendok makan, diaduk-aduk rata. Nah ini yang ngaduk-ngaduk anakku ini. Wah udah, kalau anakku udah mulai ngerusui, udah buyar saya. Ini dibantu oleh anakku. Terus abis itu si donat tadi kan udah dingin ya mam. Nah udah dingin, itu dicelupin ke gelas tadi. Ini gelasnya sudah dicelupin, langsung dicelupin ya mam, karena gelas ini nanti lama-lama jadi membeku kayak gitu. Sudah dicelupin semuanya. Aku pakai 50 gram ini cukup untuk 17 donat. Ini aku giniin ya. Nah ini jadi mengkilat, jadi bagus donatnya pakai gelas. Nah ini udah semua 17 donat, jadi warnanya jadi mengkilat. Terus nanti dia mengering mam, gula halusnya. Ini sudah jadi, siap untuk disajikan. Aku taruh di piring ya sebagian untuk aku sajikan. Terus aku tabur dengan sprinkle, jadi biar berwarna aja sih sebenarnya. Ini jadi cantik ya mam, jadi cantik. Terima kasih yang sudah menonton.